atau menjabarkan tentang modul ajar berbasis problem based learning. Materinya adalah menyambut usia balik, yaitu ada di kelas 4 dengan alokasi waktu 4 jam pelajaran. Mana kompetensi awalnya adalah peserta didik dapat memahami tanda-tanda usia balik serta membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila adalah yang ingin dicapai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis. Untuk profil pelajar rahmatan lil alaminnya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan, bersyukur, bertanggung jawab. Sarprasnya adalah ruang kelas, alat dan bahannya, buku PAI, kelas 4, tongkat, LCD, proyektor, dan laptop. Target peserta didiknya adalah peserta didik reguler. Model pembelajarannya adalah PBL, Problem Based Learning. Metodenya ceramah, tanya jawab, diskusi. Tujuan pembelajarannya yaitu adalah menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih dan dengan benar. Selanjutnya yang kedua adalah menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu biologi dengan benar. Yang ketiga adalah membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. KKTP-nya adalah 1. Siswa mampu menyebutkan tanda-tanda balik. Siswa mampu memaparkan mengenai tanda-tanda usia balik dengan pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Yang terakhir adalah siswa mampu melaksanakan tanggung jawab saat memasuki usia balik. Pemahaman bermaknanya mengetahui tanda-tanda balik dan dalil-dalilnya dengan baik dan benar. Adapun beberapa pertanyaan pemantiknya adalah, apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Yang nomor 2, tahukah kalian tanda-tanda balik anak laki-laki yang sudah memasuki masa puber? Yang ketiga adalah, dapatkah kalian menemukan contoh kewajiban kepada anak yang sudah masuk usia balik pada aspek akidah, ibadah, dan akhlak? Selanjutnya, kegiatan pembelajaran yang mencerminkan PBL. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Guru memberikan salam, menyapa peserta didik, bisa menanyakan kabar, mengecek kehadiran, kesiapan peserta didik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, salah satu peserta didik memimpin pembacaan doa yang dilakukan dengan penegasan oleh guru tentang pentingnya berdoa sebelum memulai sesuatu kegiatan dalam rangka menanamkan keyakinan yang kuat. Yang ketiga, guru bertanya kepada peserta didik tentang kondisi siswa pada pagi hari itu. Guru mengadakan tes kemampuan awal melalui pertanyaan awal atau diagnostik. Yang kelima, guru menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran yang akan dicapai pada materi tersebut. Kegiatan intinya, peserta didik mengamati gambar. Yang kedua, peserta didik membaca dan memahami kisah tentang hal-hal yang diutamanya adalah tentang mimpi bahasa, iktilam, terus pada buku siswa, guru menyiapkan sebuah tongkat lalu memberikan kepada peserta didik dengan cara bergiliran. Nomor 4, peserta didik yang memegang tongkat menjawab pertanyaan dari Bapak Guru. Peserta didik membuat kesimpulan tentang pengertian mimpi basah pada rubrik aktivitas. Guru dapat berinovasi agar pembelajaran tidak membosankan, misalnya dengan ice breaking, menghibur dengan iringan instrumen lagu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, peserta didik berburu cerita terkait pengalaman mimpi basah sesuai petunjuk buku siswa. Peserta didik membaca dan memahami kisah tentang haid bagi perempuan. Selanjutnya, kesimpulan tentang haid pada rubrik aktivitas. Nomor 10, peserta didik berburu cerita terkait pengalaman haid yang ada di buku siswa. Nomor 11, peserta didik mempelajari materi tanda yang ketiga, yaitu ketika sudah usia 15 tahun dalam hitungan kalender Hijriah. 12, pada materi tata cara mandi wajib, guru mendemonstrasikan tata cara mandi wajib sesuai urutan pada buku siswa. Selanjutnya, peserta didik membaca larangan-larangan orang yang sudah mengalami hadas besar. Guru bersama peserta didik menyegarkan suasana belajar dengan tepuk pada rubrik. Selanjutnya, kegiatan berikutnya, peserta didik membuat resum tentang poin-poin tentang yang penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran. Guru dan peserta didik menyimpulkan tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih, mengagendakan pekerjaan rumah, mengagendakan materi yang harus dipelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Terakhir adalah guru menutup kegiatan pembelajaran dengan menyanyikan lagu nasional atau daerah yang dicampur dengan doa dan mengucapkan salam. Yaitu adalah salah satunya adalah TPACK, yaitu adalah
kerangka kerja yang mengintegrasikan 3 elemen penting dalam pengajaran yang efektif, yaitu dengan melalui apa ya? Bisa pengetahuan guru, terus pengetahuan tentang sebuah proses, dan yang terakhir adalah tentang pengetahuan yang dikaitkan dengan sebuah teknologi. Mungkin agak-agak lupa karena belum begitu mempelajari. Oke, kalau di modul ajar Bapak yang dikaitkan dengan teknologi itu yang bagian mana? Oke, dalam kegiatan pembelajaran, salah satu tadi adalah dengan menggunakan LCD proyektor yang dimana di situ nanti akan ditampilkan video atau bisa apa ya? Ya video yang relevan dengan materi pembelajaran. Yang tidak berbasis digital ada tidak Pak? Media yang tidak berbasis digital. Atau Bisa mungkin alat peraganya? alat peraganya mungkin apa ya? Eh, Mungkin juga bisa dari mungkin gambar, tapi kelihatannya mungkin lebih efektifnya kalau gambar kan kalau sudah ada LCD proyektornya mungkin sudah enak pakai yang LCD proyektor gitu. Akan tinggal pemanfaatannya Tinggal seperti pemanfaatan. apa. Oke. Baik, selanjutnya terkait kemampuan abad 21 Pak. Bapak mungkin juga sering mendengar critical thinking. Seperti apa Bapak mengembangkan critical thinking siswa dirancang dalam modul ajarnya itu di bagian mana? Critical thinking artinya Yeah. berpikir secara kritis. Mungkin akan saya taruh adalah di apa namanya? Hal-hal yang harus dilakukan ketika seseorang anak itu sudah memasuki usia balik. Mungkin yang pertama. Atau yang mungkin yang pertama bisa di atau dua hal mungkin. Yang pertama adalah mungkin tahu apa namanya? Tahu ciri-cirinya anak yang sudah memasuki usia balik. Yang kedua adalah mungkin hal-hal apa saja yang harus dilakukan ketika seorang anak sudah memasuki usia balik. Apa itu? Nah, ini mengaku-ngaku PBL tapi kok ditanya PBL tidak tahu. Artinya mungkin ada sebuah masalah dan di mana masalah itu diselesaikan secara bersama-sama. Itu mungkin. Seperti itu. Problem based learning itu kan model pembelajaran yang ada langkah-langkahnya ya. Langkah pertama apa Pak? Ada urutannya. Urutannya mungkin akan saya berikan satu apa namanya? Kok mungkin Ya, ini belum ke oke. penerapan, Oh, oke, oke. tapi ke teori PBL. Langkah pertama itu apa? Akan saya sajikan mungkin akan sajikan sebuah masalah. Ada disajikan sebuah masalah. Coba apa? Tadi modul ajarnya di share ulang. Mana yang menyajikan sebuah masalah di awal pembelajaran? Saya share untuk BTAC-nya, Pak. Oke. Ini terbaca tidak, Pak, tulisannya atau perlu diperbesar? Perlu diperbesar, Bu. Oke. Oke. Silakan dibaca yang bagian atas, Pak. Yang surah At-Tahrim, nggih. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Selanjutnya disiapkan alat tulisnya, Pak. Yeah. Dituliskan surat Al-Adiyat ayat 1 sampai 3. Tupelem, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora tahun 2024.
Oke, satu lagi indikator keberhasilan PTK-nya apa? Indikator keberhasilan PTK. Yang pertama step-stepnya hari ini adalah eh, apa ya? Kalimat penutup, Pak. Kalimat penutupnya adalah memang baik jadi orang penting, tapi lebih penting jadilah orang yang baik. Terima kasih buat Yeay.